Di akhir tahun, PT Astra Honda Motor kembali memberikan kejutan dan kali ini mereka meluncurkan all new Honda Vario 125 dengan tampilan yang semakin agresif dan juga advance. Dan menariknya mereka juga meluncurkan 3 pilihan tipe untuk skutik bertampang sporty ini, mulai dari CBS, CBS ISS, dan juga ini adalah yang street. Kira-kira gimana detail tampilannya dan juga spesifikasinya, langsung kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita mulai dari varian yang paling bawahnya. Ini adalah all new Honda Vario 125 2025 varian CBS. Dari sini kelihatan sebenarnya dari ketiga varian dia desainnya masih mirip-mirip, dan kalau dilihat memang ciri khas dari Vario sebagai skutik sporty masih kental di sini. Kelihatan bentuk V-shape-nya masih bertahan di Vario 125 terbaru ini. Tapi kalau secara keseluruhan dilihat dari samping ini mengingatkan akan Vario 160. Bisa dilihat dari bagian shroud sampingnya, terus juga bodi sampingnya, begitupun dengan lampu belakangnya. Tapi memang ada perbedaan detail-detail kecil yang membuat dia terlihat bahwa ini adalah Vario 125. Lalu di bagian depan, kalau dilihat ini masih mengesankan sebuah Vario 125. Terlihat dari lampu LED-nya, bentuknya masih mirip-mirip. Kemudian area stang juga sebenarnya masih mirip, tapi kalau dilihat dia memang lebih gemuk dibandingkan dengan Vario 125. Karena di sini shroudnya juga besar dan ada konsol box di sini yang juga cukup besar, sudah dilengkapi dengan USB Type-C. Lalu di bagian tengah ke belakang ini masih mengesankan sebuah Vario yang cukup sporty. Oke, terus bagian joknya juga cukup lebar dan sepertinya ini cukup empuk, tapi nanti akan kita coba di sesi test ride. Dan ke bagian belakang ini seperti yang tadi saya bilang mirip dengan Vario 160, tapi dengan lampu belakangnya lebih sipit desainnya, jadi semakin menguatkan kesan agresif dari motor ini. Lalu untuk lampu sennya dia semuanya sudah LED di depan dan di belakang. Nah, dan untuk varian CBS ini dia juga belum dilengkapi dengan fitur hazard. Dan untuk pilihan warnanya dia ada 3 pilihan warna, yaitu Sporty Black, Sporty Red, dan juga ini adalah Sporty Mint. Oke, untuk kompartemen penyimpanannya di bagian depan sini ada kantong sebelah kanan, dan di sebelah kiri tadi saya bilang ada konsol box yang tertutup. Nah, dia sudah dilengkapi dengan USB Type-C sebelah sini, dan juga ruang penyimpanan juga cukup luas. Terus di sini ada gantungan barang, dan bagasinya sepertinya masih luas untuk menampung sebuah helm model open face. Nanti kita coba mungkin di area test ride ya. Dan di depan sini ada gantungan untuk helm. Oke, lanjut ke bagian fiturnya. Di bagian depan nih kelihatan ada panel instrumen digital, dan ya lagi-lagi ini masih mirip-mirip dengan Vario 125 model sebelumnya. Ada beberapa informasi yang tersedia di sini, ada MID, ada trip A, trip B, lalu juga rata-rata konsumsi bahan bakar, tegangan aki, lalu ini ada odometer, dan kembali ke trip A lagi. Kemudian di bagian sini dia kuncinya masih menggunakan anak kunci biasa, berbeda dengan yang CBS ISS dan juga Street, dia sudah menggunakan fitur keyless. Dan di bagian depan nih kalau bisa dilihat, dia juga dilengkapi dengan parking brake lock. Lanjut ke area kaki-kakinya. Nah, di sini kalau secara konstruksi keseluruhan pasti Anda penasaran dia menggunakan rangka apa. Ya, dia bukan menggunakan rangka SAF tapi menggunakan rangka underbone biasa. Lalu juga untuk bagian kaki-kakinya di depan menggunakan suspensi model teleskopik dipadu dengan ban berukuran 90/80 ring 14 di depan. Kemudian yang di belakang menggunakan ban berukuran 100/80 ring 14 dipadu dengan suspensi tunggal serupa dengan Vario 125 sebelumnya. Dan untuk remnya di depan dia pakai cakram, sedangkan di belakang masih menggunakan tipe tromol. Kemudian bagaimana dengan area performanya? Ya, AHM mengklaim ada beberapa penyesuaian, tapi mesinnya masih menggunakan basis serupa 125 cc seperti model di tahun sebelumnya. Dan dia di sini masih kelihatan menggunakan ESP biasa, belum menggunakan ESP Plus seperti mesin-mesin yang ada di luar Indonesia. Nah, untuk spesifikasinya, Vario 125 ini menggunakan
mesin 4 tak SOHC dengan pendingin cairan, dan untuk tenaganya dia mencapai 11,1 PS pada 8.500 rpm, kemudian torsinya 10,8 Nm pada 5.000 rpm. Dan untuk kapasitas olinya, dia untuk penggantian periodikal membutuhkan volume 0,8 liter. Dan bergeser ke tengah, ini adalah tipe tengahnya CBS ISS. Di sini kelihatan mereka menggunakan warna-warna matte. Ada 3 pilihan warna untuk Honda Vario 125 CBS ISS ini. Namanya adalah Advance Matte Black, lalu juga ada Advance Matte Red, dan Advance Blue seperti yang tadi saat sesi peluncuran. Dan ada beberapa perbedaan kalau dibandingkan dengan varian CBS. Yang paling kelihatan tentu ada fitur ISS-nya di sini, idling stop system di sebelah kanan. Jadi di saklarnya dia ada saklar untuk mematikan dan menghidupkan fitur ISS. Kemudian di bagian bawahnya dia sudah menggunakan fitur keyless di sini, berbeda dengan CBS yang masih menggunakan anak kunci biasa. Lalu selebihnya masih mirip-mirip, cuma perbedaan ada di segi desain aja. Seperti di bagian bodi sini dia menggunakan emblem yang timbul. Dan juga yang berbeda di bagian bawah ini, dia velgnya menggunakan warna burn titanium. Dan ini adalah varian tertingginya, dan juga ini model terbaru atau tipe terbaru. Dia adalah all new Honda Vario 125 tipe Street. Jadi sesuai namanya, dia seperti Beat Street karena menggunakan model stang telanjang di sini. Dan untuk yang model ini dia sudah menggunakan full aksesoris dari AHM. Jadi untuk versi standarnya sebenarnya mirip sama di bagian samping sini, tapi ini sudah dilengkapi dengan beberapa aksesoris resmi. Lalu yang membedakan tentu dibandingkan dengan CBS dan juga CBS ISS adalah stangnya. Dia model telanjang nih seperti ini, dan desainernya bilang stang ini akan memberikan sensasi berkendara yang layaknya sebuah motor sport. Jadi nanti coba kita buktikan di area test ride. Lalu yang membedakan juga ada panel instrumen di sini yang terpisah. Jadi kelihatannya seolah floating dan menarik banget kalau dilihat secara keseluruhan gini. Jadi kalau Anda suka dengan model street seperti ini tapi merasa kalau Honda Beat sepertinya masih kekecilan modelnya, Anda bisa mencoba di Vario 125 Street ini. Nah, untuk dari segi fiturnya, tipe Street ini serupa dengan tipe CBS ISS. Di sebelah kanan handle-nya ada tombol ISS, kemudian layarnya juga digital di sini. Untuk tampilan informasinya sebenarnya masih mirip-mirip. Terus di bagian bawah ini dia sudah dilengkapi dengan fitur keyless. Nah, kira-kira gimana posisi ridingnya? Oke, sekarang ini dia posisi berkendara dari Vario 125 Street. Sebenarnya antara CBS ISS maupun Street, dia punya tinggi jok yang mirip-mirip, sekitar 769 mm, dan bobotnya untuk yang Street ini 1 kg lebih berat dibandingkan CBS dan CBS ISS. Dia beratnya 112 kg, sementara yang CBS dan CBS ISS 111 kg. Nah, tinggi saya sekitar 175 cm, dan ini posisi duduk saya di Vario 125 Street. Dan posisinya memang lebih tegap dan juga mengesankan sebuah motor yang cukup sporty. Dan untuk stangnya nih seperti ini, masih ada beberapa ruas jari untuk ruangnya ketika berbelok. Dan untuk posisi kaki ya sebenarnya masih mirip-mirip dengan Vario 125 sebelumnya. Gak terlalu banyak pilihan, tapi ya oke lah. Dan kalau dengan dua kaki ini bisa menapak dan masih menekuk. Lalu kalau dengan satu kaki tentu bisa dengan menapak lebih sempurna lagi. Oke, itu dia tadi bagaimana impresi perdana kami terhadap all new Honda Vario 125 2025. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini model Street yang menggunakan aksesoris resmi. Di sebelah kanan saya itu bisa kelihatan ada beberapa aksesoris resmi yang bisa digunakan di all new Honda Vario 125, mulai dari cover kunci sampai dengan pijakan kaki. Dan ini dia akhir dari video kami.
Oh iya, di belakang sana juga ada pilihan aparelnya yang membuat gaya berkendara Anda semakin menarik. Dan tentu penasaran dengan harganya. Kalau Vario 125 Street ini dibanderol paling tinggi, yaitu 26,4 juta rupiah. Dan kalau geser ke sini, CBS ISS dia dijual seharga 26 jutaan rupiah. Dan untuk varian yang paling bawahnya, di sini ada CBS. Dia memiliki harga 24,4 juta rupiah on the road Jakarta. Jadi bagaimana menurut Anda? Tertarik untuk memiliki yang mana? Apakah CBS, ISS, atau justru penasaran dengan tipe streetnya? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.